Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema aliran Khawarij. Nah, kelompok ini beranggotakan Saya sebagai ketua kelompok Muhammad Arif Surya Wicaksana dengan NIM 048. Saya Nizar Gandhi Jatiwa Pungkas dengan NIM 049. Saya Iksanuddin dengan NIM 050. Saya Rizal Amirul Akbar dengan NIM 051. saya Nazifa Turikoyani dengan NIM 052. Saya Razan Zaidewanto dengan NIM 053. Saya Alfi Syahrina Aidila dengan NIM 054. Saya Aisanur Prasetya dengan NIM 055. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu kelompok yang cukup kontroversial dalam sejarah Islam, yaitu Khawarij. Mungkin sebagian dari kita udah pernah mendengar nih, apa sih itu Khawarij? Mereka itu dikenal dengan kelompok yang muncul setelah Perang Siffin dan punya pandangan yang sangat keras, terutama soal dosa besar dan kepemimpinan. Kenapa sih kita harus membahas tentang ini? Karena meskipun aliran ini sudah lama muncul, pemikiran dan pengaruhnya masih bisa kita lihat jejaknya. Itu sangat penting bagi kita mengetahui mereka itu seperti apa. Nah, jadi kita itu tidak hanya ikut omon-omon saja, tapi juga memahami konsep tersebut. Nah, kita itu akan membahas tentang latar belakang. Jadi, apa sih latar belakangnya tentang Khawarij ini? Lalu, ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Pokok ajarannya itu seperti apa? Jadi, dampaknya itu apa sih sebenarnya? Lalu, kelompok turunannya itu bagaimana? Dan pandangan umat Islam itu seperti apa? Setelah itu, terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke latar belakang dari adanya aliran Khawarij. Jadi yang pertama, aliran Khawarij ini muncul setelah Perang Siffin, yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, Perang Siffin ini disebabkan karena pertikaian antara Ali dan Muawiyah itu mengenai penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, jadi mereka berdua ini berbeda pandangan. Jadi kalau yang dari sisi Ali bin Abi Thalib ini ingin eh, menstabilkan keadaan negara dulu, tapi dari Muawiyah karena Muawiyah ini juga sebagai saudara dari Utsman bin Affan, dia ingin cepat-cepat mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan, seperti itu. Lalu eh, setelah itu dari kubu Ali ini sudah menyiapkan pasukan perang dan dari Muawiyah juga menyiapkan pasukan perang. Akhirnya mereka kedua kubu ini bertemu di tempat yang namanya Siffin. Oleh karena itu, perang ini dinamakan Perang Siffin. Lalu setelah berperang karena sepertinya kubu Ali ini terlihat eh, memiliki kesempatan untuk menang, jadi eh, Amr bin As yaitu salah satu orang dari kubu Muawiyah ini mengusulkan untuk adanya peristiwa tahkim. Jadi tahkim ini semacam kayak eh, aksi damai seperti itu dan dengan Al-Quran yang berada di ujung tombak kayak gitu. Nah, jadi karena sebenarnya Ali ini tidak ingin untuk berdamai. Lalu karena desakan pengikutnya, jadi Ali setuju untuk melakukan tahkim karena Amr bin As tadi dan mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding dari pihak Ali dan dari pihak Muawiyah itu mengutus Amr bin As. Lalu selanjutnya karena hasil dari tahkim ini
apa namanya hasil dari tahkim ini tuh kayak nggak ada yang tidak terima. Jadi sebagian orang yang tidak terima dari pihak Ali tadi ini memisahkan diri. Nah, dari sinilah muncul istilah Hawaris. Jadi Hawaris ini munculnya karena ketidaksepakatan karena hasil dari tahkim. Lalu selanjutnya, lalu beberapa orang pertama yang melakukan pemberontakan itu ada Al-Asy'ari bin Qais Al-Kindi, lalu Mas'ari bin Fudagi Al-Tamami, Zaid bin Husain Al-Tahi. Nah, ini tuh dari kubu Ali. Lalu selanjutnya dari kubu Muawiyah itu ada dua, yaitu Za'ra bin Al-Baraj Al-Tai, lalu Harkus bin Zahir Al-Sa'di, seperti itu. Nah, awalnya Ali tuh memilih Abdullah bin Abbas sebagai juru runding. Namun ditolak kaum Khawarij yang sebagian orang yang tidak setuju dengan hasil kesepakatan tahkim tadi. Nah, itu karena alasannya itu Abdullah bin Abbas ini keluarga Ali, jadi mereka tidak terima dan mereka mendesak Ali untuk memilih Abu Musa al-Asy'ari tadi yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan yang sesuai dengan Al-Quran bagi tim apa kelompok Khawarij tadi. Nah, setelah keputusan tahkim yang tidak sesuai harapan tadi, setelah tahkim tadi bagi mereka yang Khawarij tadi tidak sesuai harapan, nah Khawarij ini langsung memberontak terhadap Ali dan berkata, buat apa kita menerima keputusan itu padahal tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, bahkan tidak segan-segan kelompok Khawarij ini juga mengatakan kepada Ali bahwa Ali itu seorang kafir, kayak gitu. Lalu selanjutnya mereka menyebut diri mereka sebagai Khawarij namun dengan makna lain yaitu orang yang keluar menegakkan kebenaran. Nah, hal ini bagi mereka, bagi Khawarij tadi sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Next. Oke, baik. Dari sudut pandang tadi, itu Khawarij dapat dicirikan. Di sini saya mengambil 5 ciri pokok kaum Khawarij. Dan yang pertama adalah mereka tuh sangat mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin yang tidak seideologi dengan mereka. Bahkan ketika orang tersebut adalah muslim yang sebenar-benarnya. Jadi sikap itu sangat berbahaya dan itu tentunya dapat menimbulkan perpecahan bagi umat Islam. Ya, contohnya beliau tuh mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib hanya karena beliau menerima perundingan dalam peristiwa Tahkim. Dan padahal Ali melakukan itu untuk menghindari pertumpahan darah antar Muslim. Dan kedua, kaum Khawarij itu meyakini bahwa Islam yang benar hanyalah Islam yang mereka pahami dan amalkan sendiri. Mereka menolak cara pemahaman Islam kelompok lain. Walau itu merupakan mayoritas umat Islam yang taat, keyakinan ini cenderung menimbulkan sikap eksklusif dan menganggap lain sesat. Terus yang ketiga adalah mereka menganggap bahwa orang Muslim dianggap salah jalan atau tersesat dan perlu dikembalikan ke keyakinan yang sesuai dengan pandangan mereka. Namun dalam prosesnya, mereka tidak segan menggunakan cara-cara keras. Bahkan mereka tuh kayak terkesan pembunuh atau membunuh umat Muslim atau sesamanya jika mereka menolak yang sepaham dengan mereka. Terus yang keempat adalah ketidak-tidak sepaham tadi dengan mayoritas umat Islam dan ulama lainnya, Khawarij memilih untuk mengangkat imam atau pemimpin dari golongan mereka sendiri. Jadi sikap itu berakibat pada pemisahan dan pembentukan kelompok tertutup dan kekerasan dan aturan yang berasal dari ideologi radikal mereka sendiri.
Terus yang kelima adalah mereka itu fanatik dan keras dalam beragama. Mereka juga menerima perbuatan, mereka tidak mau menerima perbedaan pendapat atau sulit diajak berdialog. Bahkan demi mencapai tujuan mereka, tak segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan, yang akhirnya mele- melebar dan luka konflik bagi umat Islam berkepanjangan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas pokok-pokok ajaran Khawarij. Jadi, walaupun kelompok ini memiliki banyak nama, Khawarij merupakan sebutan yang paling dikenal selain nama kaum Hariri. Mereka adalah mazhab teologi pertama di dalam sejarah Islam. Khawarij dikenal dengan sikap mereka yang keras dan enggan untuk berkompromi. Mereka mengklaim diri mereka sebagai satu-satunya kelompok muslim yang paling sah dan benar. Pusat gerakan ini berada di Basrah dan ajarannya menyebar ke Arab Selatan, Mesopotamia hingga Afrika Utara, khususnya di kalangan suku Barber. Nah, menurut Abu Ala Al-Maududi, inti doktrin Khawarijnya adalah yang pertama, mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Adapun Utsman yang telah menyimpang pada akhir masa khalifahnya dari keadilan dan kebenaran, karena selayaknya dibunuh, sedangkan Ali telah melakukan dosa besar dengan bertahkim selain Allah. Demikian pula Umayyah, Abu Musa, Amr bin As, semua adalah orang-orang yang berdosa. Selain itu, semua orang yang ikut dalam perang Onta, termasuk Talhah, Zubair, dan Aisyah, Ummul Mukminin telah melakukan dosa besar. Yang kedua, dosa sama dengan kekufuran. Pelaku dosa besar adalah kafir. Apabila tidak bertobat, atas dasar pendapat inilah mereka terang-terangan mengkafirkan sebagian sahabat Nabi. Selain itu, mereka juga mengkafirkan kaum muslimin keseluruhannya karena pertama, mereka tidak suci dari dosa-dosa tersebut. Kedua, kaum muslimin umumnya menganggap para sahabat Nabi tersebut sebagai imam serta menetapkan hukum syariat dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Nah, yang ketiga ada khalifah tidak sah kecuali adanya pemilihan bebas antara kaum muslimin dan tidak dengan cara apapun selain itu. Yang keempat, tidak setuju dengan pendapat bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Seorang laki-laki yang soleh apabila dipilih oleh kaum muslimin maka dapat menjadi khalifah. Yang kelima, ketaatan kepada khalifah sesuatu yang wajib hukumnya selama ia berada di jalan yang benar dan adil. Apabila menyimpang maka wajib meneranginya, memakzulkannya, bahkan membunuhnya. Yang keenam, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum selain hadis dan ijma. Mereka memilih cara yang berbeda dengan cara kaum muslimin yang lainnya. Next. Dari aliran ini. Aliran ini membawa dampak negatif bagi Islam. Yang pertama yaitu terjatuh dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sikap ekstrim dan radikal dalam agama yang disebabkan oleh sikap condong terhadap perkara yang meragukan atau benar, sehingga orang itu menganggap hal yang biasa dilakukannya sehari-hari adalah yang paling benar, padahal belum tentu, dan inilah yang menyebabkan jauh dari hidayah. Yang kedua adalah perselisihan dan perpecahan. Sikap ekstrim dan radikal juga membuat perselisihan sehingga perpecahan karena ajaran agama mereka terlalu kaku, sehingga menganggap orang yang tidak sepemahaman adalah kafir dan sesat. Yang ketiga, menambah syariat dengan sesuatu yang baru dan menuduh yang lainnya kurang sempurna. Hal ini dikarenakan orang yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij akan melakukan amalan-amalan yang mereka anggap benar dan memusuhi atau menuduh yang tidak sepemahaman dengan mereka sebagai kafir atau kurang sempurna. Yang keempat yaitu tercemarnya nama baik Islam. Sikap ekstrim dalam beragama dapat mencemarkan segalanya, termasuk dalam agama Islam.
Jika semisal terjadi aksi teroris karena kelompok Khawarij ini, orang-orang pasti akan lancang mencela agama Islam sebagai agama yang radikal. Ini sering terjadi dalam kasus bom bunuh diri yang mengatasnamakan kelompok radikal Islam tertentu seperti ISIS. Next. Yang selanjutnya yaitu kelompok turunan dari Khawarij. Kelompok turunannya itu ada 6. Nah, yang pertama adalah Al-Muhakimah. Al-Muhakimah ini adalah Khawarij asli yang tercipta pasca tahkim, yang memiliki slogan La hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Kelompok ini menganggap Ali dan Muawiyah adalah salah dan kafir. Dan kelompok ini tidak bertahan lama. Selanjutnya yaitu kelompok Al-Azharikoh. Kelompok ini dipimpin oleh Nafi bin Al-Azhar, yang kelompok ini merupakan kelompok paling ekstrim dan radikal, yaitu mengkafirkan semua muslim di luar kelompoknya, serta menghalalkan darah wanita dan anak-anak. Ini juga telah punah. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu An-Najdat, yang dipimpin oleh Najda bin Amir Al-Hanafi. Kelompok ini lebih moderat dibanding Azharikoh. Tidak mengkafirkan muslim yang masih sholat dan beriman. Ini juga kini telah punah. Yang selanjutnya yaitu Al-Ajaridah, dipimpin oleh Abdu Al-Karim bin Ajrat, yang berpendapat anak kecil belum bisa ditentukan iman dan kafir sampai balik, serta masih keras dalam politik. Ini juga kini telah punah. Yang kelima yaitu As-Sufriyah, yang dipimpin oleh Ziyad bin Al-Asfar. Kelompok ini moderat dan tidak se-ekstrim Azharikoh, serta tidak berkembang lama, dan akhirnya juga kini telah punah. Yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah, yang didirikan oleh Abdullah bin Ibad, paling moderat dan rasional di antara Khawarij yang lain. Dan kelompok ini kini masih ada di Oman serta Afrika Utara. Next. Kemudian selanjutnya yaitu Khawarij dalam pandangan umat Islam, yaitu Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan peringatan tentang kemunculan kelompok seperti Khawarij. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluar dari kita. Hadis ini menggambarkan bahwa meskipun mereka rajin beribadah dan pasti membaca Al-Quran, pemahaman mereka tidak menyentuh hati dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama dari masa ke masa juga sepakat bahwa Khawarij merupakan kelompok asli yang harus dijauhi. Mereka menolak kekerasan, tindakan takfir atau mengkafirkan sesama muslim, serta pemberontakan terhadap kemanusiaan. Melalui pandangan ini, kita belajar bahwa Islam menolak segala bentuk fanatisme dan mengajarkan kita untuk memahami agama dengan kebijaksanaan dan hati yang terbuka. Jadi, penting bagi umat Islam untuk selalu bersikap bijak, tidak mudah menghakimi, dan menjaga persatuan umat agar tidak terulang kembali seperti yang telah dilakukan dalam kelompok Khawarij. Dilanjut. Ya. Kemudian selanjutnya pada poin keempat dijelaskan bahwa pemahaman kaum Khawarij terlalu keras dan literal tanpa melihat konteks. Artinya itu mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kaku dan hanya berpegang pada makna lahiriahnya saja. Mereka tidak mempertimbangkan kondisi sosial, waktu, maupun situasi ketika ayat itu diturunkan. Akibatnya, pemahaman mereka sering menimbulkan kekeliruan dalam penerapan ajaran Islam. Misalnya,
Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar otomatis kafir tanpa melihat niat, tobat, atau penjelasan ulama lain. Pandangan seperti ini tentu sangat berbahaya karena dapat memecah belah umat dan menimbulkan konflik di antara sesama Muslim. Islam sendiri sebenarnya mengajarkan keseimbangan antara teks dan konteks, antara nas dan realitas. Karena itu, cara berpikir yang terlalu literal seperti Khawarij justru bertentangan dengan semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu pada poin kelima disebutkan bahwa Khawarij menyimpang dari ajaran Islam yang moderat atau wasatiyah. Wasatiyah berarti sikap pertengahan, seimbang, dan tidak berlebihan dalam beragama. Islam mengajarkan agar umatnya tidak bersikap ekstrem, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Namun, kaum Khawarij justru melenceng dari prinsip ini dengan mengedepankan kekerasan, mengkafirkan sesama Muslim, dan menolak dialog. Mereka menafsirkan agama dengan cara yang sempit sehingga mengabaikan nilai toleransi dan keadilan yang diajarkan Islam. Next. Masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bahwa Khawarij merupakan kelompok yang muncul setelah Perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu karena perselisihan antara Ali dan Muawiyah dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Mereka menolak tahkim dan beranggapan bahwa tidak ada hukum selain Allah, sehingga keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok sendiri. Khawarij sendiri dikenal dengan sifat fanatik, keras, dan mudah mengkafirkan sesama Muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka menilai bahwa dosa besar sama dengan kekufuran, serta menolak pemimpin yang dianggap tidak sah. Meskipun sebagian kelompok turunannya seperti Ibadiyah masih bertahan dan lebih moderat. Sebagian besar kelompok Khawarij lainnya telah punah. Gerakan ini membawa dampak negatif bagi umat Islam seperti menimbulkan perpecahan, sikap ekstrim, serta mencoreng citra Islam sebagai agama yang damai. Karena itu, eh, para ulama sepakat bahwa ajaran Khawarij menyimpang dari prinsip Islam yang wasatiyah atau moderat. Dan umat Islam perlu menjauhi sikap berlebihan serta menjaga keseimbangan dalam beragama agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang keras dan radikal. Kehadiran Khawarij memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa sikap fanatik yang terlalu ekstrim dan kekerasan dalam beragama dapat menimbulkan perpecahan dan kerusakan, baik dalam masyarakat maupun dalam agama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengedepankan sikap moderat, toleransi, dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari kelompok kami tentang aliran Khawarij. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, khususnya mengenai persoalan bagaimana perbedaan pandangan dalam Islam bisa mempengaruhi sejarah dan umat secara luas. Kalau ada yang salah atau kurang tepat, mohon banget koreksinya ya teman-teman, karena manusia adalah tempatnya lupa. Terima kasih banyak buat semuanya atas perhatian dan waktunya. Salam dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.